Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Aini Gusmira. Saya adalah salah satu pengajar mata kuliah farmakologi dasar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah autakoid dan obat-obat yang berhubungan. Autakoid adalah senyawa endogen yang memiliki fungsi fisiologis dan patofisiologis yang kompleks dengan efek farmakologi non-otonom yang poten. Autakoid terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah autakoid golongan amin, kemudian autakoid turunan lipid, autakoid peptida, dan nitrit oksida. Pada materi autakoid 1, kita akan membahas autakoid golongan amin. Autakoid golongan amin yang paling penting yaitu pertama histamin, dan yang kedua adalah 5-hidroksitriptamin atau disebut juga dengan serotonin. Berikut adalah biosintesis dari histamin. Histamin dikenal berperan dalam reaksi alergi seperti rinitis, urtikaria, dan konjungtivitis. Sel-sel penghasil histamin diantaranya sel mast yang berperan dalam proses alergi, kemudian sel enterochromaffin-like cells pada lambung yang berperan dalam sekresi asam lambung, dan berikutnya adalah sel neuron. Histamin merupakan salah satu neurotransmitter pada neuron. Lalu kemudian histamin juga berperan dalam beberapa proses seperti penyembuhan luka, perkembangan embrio, regenerasi hati, proses hematopoiesis, dan juga perkembangan tumor. Histamin bekerja melalui perangsangan reseptor H1, H2, H3, dan 4 dan tidak memiliki fungsi terapi. Semua reseptor histamin adalah GPCR atau reseptor yang berikatan pada protein G. Berikut adalah distribusi reseptor histamin di dalam tubuh beserta contoh agonis dan antagonisnya. Pada sistem kardiovaskular, histamin berperan dalam vasodilatasi, lalu berperan dalam meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga menyebabkan edema. Selanjutnya, histamin juga berperan dalam reaksi yang disebut dengan triple response of Lewis. Yang pertama yaitu reddening atau bercak kemerahan, lalu kemudian flare atau kemerahan yang lebih terang yang terbentuk perlahan dan menyebar hingga 1 cm, dan kemudian reaksi Wheel atau bengkak yang terlihat dalam 1 sampai 2 menit setelah reaksi terjadi. Dan pada jantung, histamin berperan dalam kontraktilitas dan impuls listrik. Pada sistem saraf, histamin berperan dalam memediasi rasa sakit dan gatal pada urtikaria. Kemudian juga dapat berperan dalam mengatur fungsi inspirasi maupun ekspirasi pada saraf pernafasan. Lalu histamin juga mengatur perasaan lapar dan kenyang dan mensensitasi nosiseptor atau reseptor yang menghantarkan rasa sakit ke otak. Pada sel otot polos bronkus, histamin dapat menyebabkan kontraksi ataupun relaksasi tergantung kepada reseptor yang distimulasi. Kemudian histamin juga dapat menyebabkan shock anafilaktik, dan pada makanan yang busuk seperti pada makanan yang rusak seperti ikan busuk, histamin dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, kepanasan, dan berkeringat.
Pada lambung, histamin mengatur sekresi asam lambung dan pepsin. Kemudian, histamin pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pelepasan katekolamin oleh medula adrenal. Obat-obat yang terkait dengan histamin yaitu ada antagonis reseptor histamin 1 atau H1, terdiri dari generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian ada antagonis reseptor H2, H3, dan H4. Antagonis reseptor H1 yaitu senyawa yang berkompetisi dengan histamin dalam berikatan pada reseptor histamin. Antagonis reseptor H1 juga disebut dengan inverse agonis atau agonis terbalik H1. Generasi pertama memiliki efek sedatif kuat dan dapat menghambat reseptor otonom seperti klorfeniramin, maleat, difenhidramin, dan prometazin. Generasi kedua kurang bersifat sedatif karena sangat sedikit yang dapat melewati sawar darah otak. Contohnya yaitu olopatadin, cetirizine, dan loratadin. Antagonis reseptor H1 digunakan untuk mengatasi gejala alergi, juga terapi adjuvan pada shock anafilaksis, namun terapi utamanya adalah epinefrin. Berikutnya adalah pengobatan pruritus. Selain itu, antagonis reseptor H1 juga digunakan untuk mengatasi gejala mabuk berkendaraan, vertigo, dan menyebabkan mengantuk. Untuk antagonis reseptor H2 digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung pada gangguan pencernaan. Contohnya adalah simetidin, ranitidin, famotidin. Antagonis reseptor H3 memiliki efek utama pada sistem saraf pusat, misalnya menyebabkan terbangun dan memperbaiki fungsi kognitif, kemudian juga dapat mengurangi nafsu makan. Ligan selektif histamin 3 digunakan untuk mengatasi gangguan tidur, narkolepsi, obesitas, dan gangguan kognitif dan psikiatri. Contoh obatnya adalah diprolisan atau pitolisan untuk mengatasi gejala narkolepsi. Untuk antagonis reseptor H4, tidak terdapat ligan H4 selektif untuk pengobatan saat ini, namun beberapa antagonis H1 menunjukkan afinitas pada reseptor H4 seperti difenhidramin, cetirizine, loratadin, dan antagonis H4 itu berperan atau berpotensi dalam pengobatan seperti pruritus, asma, alergi, rinitis, dan kondisi nyeri. Alkaloid golongan amin berikutnya yang akan kita bahas adalah serotonin atau 5-hidroksitriptamin. Berikut adalah biosintesis serotonin di dalam tubuh. Serotonin merupakan salah satu neurotransmitter yang penting dan tidak digunakan sebagai obat, namun agonis reseptor serotonin memiliki efek farmakologi. Fungsi serotonin diperantarai oleh beberapa reseptor yang terdiri dari 7 family reseptor dan semuanya GPCR kecuali reseptor 5-HT3 yang merupakan reseptor kanal ion. Pada sistem saraf, serotonin merupakan salah satu neurotransmitter yang penting yang mengatur siklus tidur dan bangun, lalu juga berperan dalam refleksi muntah akibat kemoterapi kanker melalui reseptor 5-HT3 di saluran cerna dan juga pusat muntah di medula. Selain itu, serotonin juga berperan penting dalam sistem saraf enterik, lalu juga berperan dalam perilaku agresif dan impulsif. Selanjutnya, serotonin juga berperan dalam menurunkan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Dan sebagaimana histamin, serotonin juga berperan dalam sensasi nyeri dan gatal yang disebabkan oleh serangga dan tanaman menyengat. Serotonin juga berperan dalam agregasi platelet. Kemudian pada sistem kardiovaskular,
Serotonin dapat menyebabkan kontraksi sel otot vaskular, dan serotonin merupakan vasokonstriktor kuat kecuali pada pembuluh darah otot rangka dan juga jantung. Serotonin berfungsi sebagai vasodilator. Pada gastrointestinal, serotonin dapat berperan sebagai stimulan kuat bagi otot polos sistem pencernaan sehingga memicu gerakan peristalsis. Berikut adalah obat-obatan yang bekerja pada reseptor serotonin beserta fungsi dan indikasinya. Demikianlah materi perkuliahan di sesi ke-10 kali ini. Semoga dapat dipahami. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.